Dan kembali lagi di 85 Talk Show. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Khadijah Malia Zahra dari Sekdit 9. Dan ini narasumber kami pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akila Kania Asidin, aku dari kelas 7H. Usiaku sekarang 13 tahun, aku lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 4 November 2011. Dan sekarang aku lagi fokus untuk berjualan makanan ringan kayak gorengan dan lain-lain. Hai semuanya, nama aku Muhammad Zafran Asad dari kelas 8H, usiaku sekarang 14 tahun, tempat lahirku di Jakarta, tepatnya pada 16 Juni 2010. Jadi aku berfokus sekarang pada daganganku, yaitu menjual gorengan. Halo semuanya, nama aku Mikaela Renaya Warau, biasa dipanggil Kika. Aku umur 16 tahun, aku lahir di Jakarta 4 Oktober 2008. Aku sekarang memulai bisnis berjualan makanan. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Oke, kalian ini tuh berdagang sejak umur berapa kalau aku boleh? Kalau aku dari kelas 5 SD itu aku udah mulai kayak coba jual kecil-kecilan gitu, kayak cuman stiker hiasan gitu-gitu. Baru itu terus berlanjut, tapi waktu itu kelas 6 sempat stop, terus mulai lagi kelas 7. Oh, baik. Kalau Zafran gimana? Kamu mulai dagang sejak kapan? Kalau aku sendiri mulai dagang dari kelas 3 SD. Dulu aku jualannya cheese stick dikasih berbagai macam bumbu. Udah ya gitu aja sih. Wah, Kak? Kalau aku mulai jualan itu di kelas 8, aku mulai jualan mochi-mochian. Perjalanan kalian berjualan kayak gimana sih? Kalian minta izin ke orang tua dulu kah? Terus kesusahannya apa aja? Kalau aku sih ya pastinya minta izin dulu kan, diizinin atau enggak. Terus alhamdulillah diizinin. Terus yang bikin susah tuh mungkin ngatur waktunya ya buat ngebagi antara kita fokus ke jualan sama buat sekolah gitu. Zafran sama Kak Kika juga gitu kah? Ya, aku Hampir juga mirip. Kalau aku juga minta izin dulu sama orang tua, juga kendalanya paling sama ngatur waktu doang sih, itu aja. Kalau aku sih sebenarnya dari awal emang udah dikasih tahu atau diinspirasiin buat dagang dari kecil karena mama aku juga udah suka bisnis dari dulu. Jadi aku udah pasti minta izin dan dapat izin juga. Terus perjalanan aku itu awalnya aku coba-coba bikin, abis itu aku tawarin ke teman-teman aku dan ternyata mereka bilang lebih baik dijual. Akhirnya aku jualan dari situ. Oh begitu, baik-baik. Dagangan kalian ini kalian bikin sendiri ya kebanyakannya? Atau kalian beli dari suatu tempat terus kalian jual ulang? Kalau aku jual ulang. Jadi aku beli bahannya itu frozen, bahan frozen, terus aku olah lagi di rumah gitu. Kalau aku sendiri, bikin sendiri, yaitu aku buat sekarang bakso goreng atau bakso makar atau bisa disingkat bamek. Jadi dulu pas masih bujangan jualan cheese stick, udah nggak lagi. Sekarang mau nyoba jual kayak bakso goreng gitu karena untungnya lumayan juga. Kenapa kamu udah nggak jualan cheese stick, Zafran? Karena cheese stick sekarang mungkin peminatnya udah jarang, terus juga jajanan makin bervariasi. Jadi aku mau nyoba hal baru aja gitu kan. Bakso goreng jarang gitu. Kalau aku sendiri sih, aku jualannya kayak dimsum, abis itu mochi, terus fruit sando gitu. Biasanya kalian menyiapkan bahan-bahannya tuh butuh waktu berapa lama? Kalau aku paling cuma sekitar 2 jam aja ya untuk kayak kan dari freezer untuk dijamin supaya dia tidak terlalu dingin, terus baru digoreng. Mungkin digorengnya itu yang perlu bertahap karena kalau semuanya bisa lengket gitu. Biasanya kamu minta bantuan dari orang tua kah atau semua kamu bikin sendiri? Aku minta bantuan kamu barangnya. Kalau aku sendiri buat nyiapin bakso goreng itu sekitar 3-4 jam karena Lama ya? cukup lama karena aku ngegiling sekitar setengah kilo ayam dada, habis itu ya harus diaduk juga, masukin berbagai macam tepung sama bumbu juga, habis itu harus dibuat pertama buat setengah matang dulu, dibuat bulat-bulat, habis itu dimekarin gitu. Kalau aku sih, kalau untuk dimsum sebenarnya mama aku yang jual, jadi aku cuman ngejualin aja. Terus kalau misalnya buat mochi sama fruit sando itu, kalau mochi aku bisa ngabisin 6 jam, kalau misalnya cepet 3 jam dari proses bikin bikin apa ya? Dari proses bikin kulitnya, isiannya, atau kan aku biasanya jual mochi bites ya. Itu kan dikukus dulu, habis itu aku butuh waktu lama buat ngebulet-buletinnya gitu. Nah, kalau fruit sando sih cuman ngabisin waktu 1 jam aja. Baik, kalian nih jualan di sekolah ya? Iya. Itu biasanya harganya berapa dan ada yang pernah komentar nggak tentang harganya?
Kalau itu mungkin aku menyesuaikan ya dari karena rata-rata uang jajan anak sekolah itu mentok-mentok paling rata-rata 20.000. Nah, itu aku harus menyesuaikan gitu loh, kayak misalkan 5.000 atau mungkin mentok-mentok 7.000 dan itu juga kadang masih ada yang komen kayak, ih masa kayak gini 5.000 sih, 2.000 juga laku kali. Sakit hati nggak? Ya lumayan lah. Cuman kayak ya udah kita terima lagi yang namanya itu kan apa ya namanya? Iya kritik gitu. Jadi kayak ya udah gak apa-apa gitu. Kalau aku sendiri untuk harga nggak ada yang komentar karena aku jual bakso itu satu bijinya 2.000 dan juga ya itu Murah masuk sekali. ya murah karena ya gitu dah. Aku menyesuaikan juga sama dompet anak-anak sekolah. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya untuk komplain harga pasti ada. Untuk dimsum sama mochi tuh banyak banget yang komplain. Buat mochi menurut mereka terlalu mahal kalau 15.000 mochi bites. Tapi sebenarnya tuh aku udah ngitung dari segi semua harga kan bahan suka naik ya. Jadi itu harga segitu tuh sebenarnya udah di luar semuanya gitu. Jadi seharusnya udah pantas. Cuman mungkin kalau untuk pelajar emang agak kurang ya karena kan nggak kenyang kan sebenarnya mochi kan juga dessert. Terus kalau untuk dimsum kalau misalnya di titip kantin tuh banyak yang bilang jadi mahal karena kan kalau kantin harus naikin harga kan. Iya. Jadi kalau untuk dimsum banyak yang komplain, cuman aku terima. Tapi emang kalau dimsum kan dari daging banget kan. Mamaku bikinnya juga dagingnya banyak banget dibandingkan kulitnya. Jadi daging lebih tebal dari kulit. Jadi tuh sebenarnya untuk harga 22.000 tuh udah worth it gitu. Karena sebenarnya aku cuma ambil untung 2.000 dari situ. Jadi ya nggak dapet banyak. Iya makanya. Terus kalian dengan penghasilannya segitu untung. Untung kalian bayar berapa? Kalau aku waktu itu pernah di 200.000 sampai 300 mungkin ya. Itu yang paling banyak waktu itu. Banyak ya. Iya, alhamdulillahnya. Kalau aku sendiri sampai sekarang mungkin udah kekumpul 500 atau 600.000 dan yep, aku udah kemarin udah ya bisa lah buat belanja gitu kan, buat jajan-jajan. Kalau aku sih pernah memasuki untung sampai 1 juta ya buat mochi. Kalau untuk dimsum kayaknya 500 ribuan ke atas. Oh iya, ngomong-ngomong, motivasi kalian memulai perdagangan tuh apa? Wirausaha berwirausaha. Motivasinya tuh karena aku ngelihat anak-anak seumuran aku tuh kayak gimana ya? Ngelihat mereka tuh kayak mulai jualan, mulai bisnis gitu kayak ya buat pengalaman pribadi aja buat nanti kalau misalkan mau kerja gitu kan. Ya menurut aku jadi kayak aku harus punya pengalaman nih biar nanti cari kerjanya ya lumayan gampang kayak gitu sih. Jadi biar ya motivasinya biar gampang lah cari kerja gitu. Kalau Zafan? Aku sendiri sih buat nyari pengalaman aja gitu kan, kayak penasaran mau coba bisnis gitu kan. Ya alhamdulillah selama bisnis lancar, habis itu ya dapat keuntungan yang lumayan, habis itu bisa jajan, shopping, pakai duit sendiri gitu. Kalau aku sih motivasinya dari mama terutama karena mama dari kecil udah mandiri dan aku emang anaknya tuh suka banget nonton konten masak-masak. Jadi dari situ terinspirasi juga buat nyoba hal baru aja ya buat menuhin waktu luang. Udah gitu aku juga suka lihat dari TikTok kayak anak pelajar juga bisa loh berbisnis dari kecil. Nah, dari situ akhirnya aku yang suka masak jadi oh ya udah deh daripada cuma dimakan kan jadi bisa lebih bermanfaat dari situ sih. Terus kalian ini tuh ada kesusahan nggak sih dalam berbisnis? Apa bawa-bawa dagangannya susah kah? Atau ada rugi nggak? Pernah ada rugi nggak? Pastinya itu ya lumayan ribet ya bawa-bawa barangnya apalagi kalau misalkan lagi banyak pesanan kan biasanya kita open PO ya jadi sampai sekolah tuh udah tinggal dikasihin ke orangnya. Nah itu kan kalau misalnya lagi bawa banyak itu repot banget terus dan kalau kesusahannya itu selain bawa barang kita juga pasti ada kerugiannya gitu kan. Nah ruginya itu kadang kalau misalkan tempatnya rusak terus takutnya tuh barangnya juga rusak terus orangnya tuh kayak nggak mau gitu loh. Iya nggak sih cuman kayak kitanya aku overthinking gitu nih takut orangnya mau nggak ya Gak kalau enak lah ya, iya gak kalau enak, misalkan gak enak. ada yang rusak dari packagingnya gitu. Ya, kalau aku sendiri juga sama kayak dia, kayak bawa barang. Terus sama waktu palingnya waktu harus dibagi itu lumayan susah karena tugas juga banyak.
Kalian sering dikritik nggak jualan kalian gitu, sakit kah perasaannya atau apa? Dikritik ada gitu. Oh, dikritik harga ya biasanya. Oh, rasa gitu atau ih enak atau ada yang muka dua kah? Bang enak di depan kalian ternyata di belakang ya siapa tahu ya. Kalian itu mungkin aku nggak tahu ya. Yang nggak tahu. Ya. Terus kalau misalnya kritik itu mungkin mereka kayak ngeritiknya kadang kayak Kil, tapi ini kayak bukan ngeritik rasa sih, tapi kayak ngeritik ukurannya mungkin ya, kayak Size. ya Oh, ini lebih size-nya, besar ya? iya kayak ini kecil banget gitu, kayak terus aku giniin aja, ya memang harganya segini ya worth it lah, mau segede apa emang. Karena aku gitu kalau misalkan udah kesel banget sih. Iya sih. Kalau aku sendiri selama aku jualan nggak tahu yang bermuka dua ada atau enggak, tapi kayaknya ada mungkin ya. Habis itu juga paling aku rasa kan aku jualan bamik ini aku awal-awal nyoba itu aku dikoreksi kayak kamu kurangnya di ini. Nah hari kedua aku jualan aku juga mulai improve, mulai perbaikin lagi resepnya. Akhirnya lama-lama ya sampai sekarang ya alhamdulillah udah konsisten, udah enak nih. Kalau aku sih sebenarnya kalau yang bermuka dua gitu ada. Aku dengar dari dengar dari temen langsung gitu. Cuman aku menerima pendapatnya. Cuman kalau memang nggak sesuai sama yang seharusnya sih ya udah aku abaikan. Cuman kalau untuk rasa pernah dikritik mochi kurang manis. Soalnya kalau aku tuh mikirnya udah pakai flanya manis. Kalau mochi terlalu manis kan orang-orang kadang jadi iya terlalu manis kan, iya kan? Nah, kalau untuk dimsum sih paling gak ada kritik rasa, cuman apa ya? Kadang mayonya minta lebih pedes, ada juga yang minta lebih nggak pedes, jadi bingung kan aku. Terus kalian menyesuaikan kah atau kalian tetap aja gini gitu? Ya pastinya berusaha menyesuaikan sih gitu, karena kalau enggak ya mungkin aja mereka ya nggak mau lagi, takutnya kayak gitu kalau misalkan kita nggak menyesuaikan kritik mereka gitu. Kalau aku juga sama, aku juga menyesuaikan gitu. Aku terima apapun kritik atau sarannya. Nggak jauh beda sih sama Kila sama Zafran. Kalian takut nggak kok customer sekalian lama-lama tidak rajin beli gitu, paham nggak sih kayak Aku kadang sih tiba-tiba udah nggak jadi excited. iya gitu, kayak aku sih biasanya ini sekali nyobain harus tinggal lagi, tapi kadang kalau ada makanan yang aku suka banget, ini enak nih ya udah aku rajin beli. Cuman gantung sih. Kalau aku sih kalau misalkan kayak gitu ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena kita juga nggak bisa maksa kan. Tapi kalau misalnya emang merekanya udah sekali nyoba terus mereka nggak mau beli lagi juga nggak masalah gitu. Atau misalkan kayak pembelian kayak customer yang menurun gitu, itu kayak ya udah nanti kita coba lagi bikin Ganti menu. ganti menu Ganti menu. gitu, atau bikin variasi lain. Biasanya bikin menu baru tuh kayak susah nggak sih, kira-kira anak-anak zaman sekarang kayak apa sih gitu, susah nggak gitu kan, atau kalian kok langsung tahu mau bikin apa selanjutnya gitu. Sebenarnya nggak begitu susah sih ya dengan fasilitas internet yang sekarang. Jadi Iya, kayak betul. jadi kita kayak bikin apa ya? Cari referensi di TikTok atau di YouTube gitu-gitu. Ya gampang lah. Ya, aku juga sama kayak Akila. Ya nggak susah-susah banget karena ya sekarang ada internet, ada HP juga, bisa search, bisa nyari resep. Kalau aku buat nyari menu itu sebenarnya nggak susah-susah juga, benar kayak kata mereka bisa lewat internet. Paling aku lihat aja anak Gen Z kayak gimana sih kalau makanan, kan zaman sekarang suka yang pedas atau enggak yang manis. Iya, micinnya banyak. Oh iya. Jadi kadang aku cari referensi dari TikTok aja gitu makanan pedas apa. Baik, kita break dulu ya kawan-kawan. Hai netizen, welcome back setelah break. Oke, jadi kita lanjut percakapan kita yang tadi. Kalian ada yang mau sharing-sharing pengalaman kalian perdagangan rendahan sehat? Boleh Apang dulu kalau mau. Nggak mau kenapa? Tadi perasaan dia tadi excited banget ya, excited banget, suaranya kenceng banget. Ya udah, ya udah, boleh Akila dulu.
Waktu itu sih pertama kali jualan itu kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Waktu itu aku pernah jualan kayak stiker dekorasi gitu lah. Kan tahu stiker strip kotak gitu. Nah, Kayak gitu tuh aku jual waktu itu 1.000-an dan itu untung banget waktu itu. Terus kelas 6 itu sempat break karena buat fokus ujian kelulusan. Terus di kelas 7 ini waktu itu aku sempat mulai lagi kalau nggak salah tuh setelah P5. Setelah P5 kedua waktu itu temanya kewirausahaan. Terus aku sempat aku ngelanjutin apa yang aku bikin pas P5. Waktu itu aku bikin potato cheese ball, terus itu untung dan setelah itu aku stop, terus aku ganti ke jualan cireng mercon. Terus itu tuh sempat stop lagi. Terus sekarang aku jualan dimsum goreng. Harganya berapa? Kalau dimsum goreng itu karena kecil-kecil jadi aku jual 5.000-nya 4. Kalau yang cireng? Kalau cireng itu tergantung. Kalau misalkan yang kecilnya itu 2.000, yang gedenya 3.000. Berapa? Oke, kalau aku sendiri aku jualan dari kelas 3. Jadi aku jualan cheese stick pas kelas 3, habis itu break dulu pas kelas 4, 5, 6 sampai kelas 7 Cheese tuh stick tuh yang Mozart gitu atau apa sih? enggak, itu Yang kayak digoreng itu bukan? ini goreng. Oh ya. Yang Gimana deh? Aku nggak. Saya jadi pembilang cheese stick aku kira tuh kayak mozzarella bites kayak Bukan. gitu. Oh, bukan. Itu kayak ada digoreng kayak cemilan kering gitu. Oh. Tapi aku break di kelas 4, 5, 6, 7 itu berarti 4 tahunan ya, 4 tahun. Aku fokus silat. Yap, aku alhamdulillah masuk SMP 85 ini pakai jalpres. Silat. Ya, tapi abis itu aku pas kelas 8 ya nyoba bisnis, akhirnya aku nyoba jualan bakso goreng gitu. Lanjut. Kalau aku sendiri sih pengalamannya itu ya itu awalnya coba-coba bikin, abis itu tertarik buat jualan. Jadi aku awalnya bikin mochi. Pengalaman itu berkali-kali pernah gagal karena moodnya sih. Kalau moodnya jelek tuh jadinya adonannya gagal, ya kan. Terus akhirnya mencoba bikin makanan baru karena kayak bosan kali ya mochi mulu. Akhirnya coba ke fruit sando, ke dimsum. Terus habis itu sekarang sih stucknya di dimsum sih. Terus kalian pernah ada kerugian besar nggak pas jual bisnis? waktu itu pernah ya, waktu itu aku sempat bawa banyak karena tuh teman-teman aku tuh kadang suka tiba-tiba kayak Kil masih ada nggak gitu. Terus kalau aku nggak bawa pesanan tuh kayak aku ngerasa aku rugi gitu, kayak kenapa sih aku nggak bawa gitu, karena aku bisa dapat penghasilan lebih banyak gitu. Sempet aku pernah bawa lumayan banyak terus ternyata nggak habis. Terus itu kerugiannya tuh bisa sampai di hampir mendekati 90.000 lah. Dan itu sisa dari, terus pas di dompet aku cek uangnya tuh pas 90.000 dan habis semuanya cuma buat bayar kerugian itu sakit banget sih. Aku sendiri juga kerugian paling di mana ya? Iya paling bahan juga sama kayak Akila. Pernah juga salah resep, pernah salah ngasih bumbu. Resep Iya, salah ngasih kok bumbu. bisa? Sebenarnya kan bakso itu kan harus mekar pakai baking soda ya. Nah, jadi Aku aku baru tahu. iya, Oh, aku iya, lupa iya. ngasih baking soda dan yap kagak mekar, aku nggak jadi jualan. Ya bantet, jadi aku jual. Itu sekitar setengah kilo dada ayam. Habis itu sama pertepungannya juga Sayang banget ya bahan-bahan. habis gitu aja. Dan ya aku harus makan duit jajan aku buat balikin modal itu. Kalau aku sendiri sih kerugiannya itu aku tipe orang yang berpikiran yang penting cepet aja gitu. Jadi aku beli bahan sesuka hati aku di tempat toko-toko yang sebenarnya kata mama tuh ada tempat toko yang lebih murah gitu. Tapi aku yang penting ada gitu kan. Terus aku waktu itu kerugiannya 200 sampai 300 ribu. Itu karena sebenarnya aku jarang banget bawa lebihan. Karena aku berpikirnya kayak Akila gitu. Jadinya kalau misalnya tiba-tiba bawa lebih gak dibeli tuh sakit banget kan rasanya. Dan aku bukan tipikal orang yang suka makan manis-manis ataupun dimsum. Sebenarnya aku nggak terlalu suka dimsum. Jadi kan sayang kalau misalnya nggak ada yang beli ya. Jadi di situ iya. Jadi aku beli bahan-bahannya itu harganya misalnya mencapai 100 ribuan gitu. Tapi ternyata hasilnya itu cuman di bawah 100 dan itu iya
bahkan under 50 pernah. Ya kan, jadi tuh kayak pernah beberapa kali akhirnya rugi sampai 200 sampai 300 ribu. Terus kalian biasanya beli bahan itu harganya kan lumayan mahal ya bahan, apalagi sambal Ayam, ayam ya, gimana tuh? Kalau kalian bisa beli bahan sendiri kah? Sendiri. Oh, Kak Kika sendiri. Aku sama mama sih, karena mungkin mama yang lebih tahu toko-tokonya yang mungkin lebih murah ya. Terus mungkin kualitasnya sama tapi harganya mungkin jauh lebih murah gitu. Terus sama kadang tuh aku tuh pengen beli bahan yang cukup oke lah ya, tapi aku jual dengan harga yang murah. Terus itu mama marah-marah kayak, kamu yang ada rugi kalau misalkan kayak gitu. Terus aku kayak bingung, ini harus gimana, karena aku juga harus menyesuaikan dompet yang lain dong, teman-teman aku, supaya mereka mau beli. Terus akhirnya ya udah aku nurut aja, mau beli yang mana. Kalian kayak ada toko langganan nggak sih buat beli bahan kalian itu? Ada. Oh ada. Dia di mana dong? Kasih tahu dong. Masa nggak kasih tahu? Aku ada di daerah Pangkalan Jati sama ada di DDN. Itu biasanya beli apa? Sama harga berapa? Waktu itu aku beli kalau di DDN itu aku beli dimsum frozennya itu waktu itu kalau nggak salah satu piece-nya itu isi 24, itu harganya 25.000. Kalau aku sendiri aku beli ayam di Lenteng Agung karena aku buat bakso goreng. Jadi nama toko ayamnya toko ayam potong Bang Pitung. Jadi saya datengin aja ke situ. Harga dada sekilo mulai 45.000 aja. Oh, Tapi kadang kalau mungkin lagi naik sekitar 60.000. Lumayan mahal ya. Kalau buat dimsum aku nggak tahu karena mama yang ngurusin itu semua. Tapi kalau buat mochi aku beli di AB Aneka Buana di sini di Pondok Labu. Itu aku dapat harganya lumayan murah buat tepung ya. Biasanya kan tepung di luar-luar 14.000, di situ cuma 11.000. Terus kalau aku bikin fruit sando itu kan pakai whipping cream. Biasanya tuh whipping cream itu bisa 36 ribuan, tapi di situ cuma 28 ribu. Kalian punya tips atau saran buat yang pemula bisnis? Kayak maybe harga yang murah buat beli bahan. Kalau aku sih kalian buat yang seumuran kayak aku ya, mungkin di range 10 sampai ya 13 tahun, coba minta bantuan sama mama mungkin ya, karena emang jadi kayak biar lebih tahu aja untuk ke depannya. Terus juga kayak ya berusaha coba bantuin atau coba ngitungin lah untuk modalnya, kerugiannya nanti, atau berapa keuntungan yang bakal kalian dapat. Terus saran dari aku tuh eh, jangan pernah mikir keuntungannya dulu gitu. Iya. Karena kita gak tahu kita bakal untung atau rugi gitu. Jadi coba kayak mikirin apa sih yang harus kita ambil dari cara jualan kita, apa sih yang harus kita refleksi lagi gitu. Jadi kayak coba aja jualannya tapi tanpa mikirin berapa keuntungan yang bakal kita dapat gitu. Biasanya modal kalian dari uang budget kah? Modal. Kalau aku modal sebenarnya disupport sama nenek aku, sama papa aku, sama mamaku. Jadi modalnya dari mereka, nggak dari aku. Kakak punya tips and trick nggak buat yang bisnis mulai nih? Yang ragu, bingung mau bisnis apa, terus mau mulai modalnya sekitar berapaan? Kalau tips dari aku itu kalian mencari bakat kalian sendiri. Misalnya emang sukanya di bidang masak, digali terus aja. Terus tips dari aku itu lebih ke apa ya? Jangan takut mencoba. Terus gak boleh berpikiran untuk apa ya, kayak ya tadi yang Akila bilang buat mikirin keuntungannya dulu, karena sebenarnya kita nggak tahu rugi atau untungnya ya. Benar, coba dulu. Abis itu juga lebih ke apa ya? Kayak Harus konsisten nggak sih? Iya, Kalau harus jualan, konsisten. jangan kayak jualan cuman Mood swing ya. mood swing kayak lagi bosan nih waktu luang bikin sold out terus dijual terus berhenti gitu. ya benar kayak gitu. Terus kalau misalnya buat beli bahan-bahan tuh lebih ke yang minta tanya mama, jangan kayak aku tanya mama dulu, lebih baik beli bahannya di toko mana jadi nggak rugi. Terus kasih harga sesuai sama apa yang kalian udah ukur, kan kalau di makanan itu bisa diukur dari segi tenaga, gas, dan apa ya bahan-bahannya itu semuanya diukur. Kalau bisa sih harganya untuk pelajar ya di bawah
25 atau 20 lah ya. Sesuaikan. Iya. Dan jangan gengsi sih menurut aku. Iya sih. Pede aja pede. Gengsi tuh ngehalang banget. Terima kasih banyak. Oke guys, sampai sini aja podcastnya. See you all next time. Bye. Bye.